Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan janda penjual tahu tempe di Semarang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Semarang, pagi hari. Di tengah keramaian pasar Karangayu yang mulai dipadati ibu-ibu rumah tangga dan pedagang, tampak seorang wanita parubaya sedang sibuk mengatur dagangannya. Namanya Budela, umurnya sekitar 40 tahun, kulit sawo matang dengan keriput di ujung mata, mengenakan daster batik yang lusuh namun bersih. Ia duduk di belakang meja kayu sederhana yang dipenuhi tempe dan tahu goreng. Setiap pagi, Budela datang paling awal. Ia menyiapkan dagangannya dengan telaten. Tempe yang ia iris tipis dan goreng setengah matang, tahu putih yang disusun rapi di nampan, dan sambal kecap yang jadi pelengkap jualannya. Ia memang bukan pedagang besar, tapi cukup dikenal pelanggan karena masakannya yang gurih. Namun, akhir-akhir ini dagangannya mulai sepi. Sejak beberapa bulan terakhir, pelanggan yang dulu setia membeli darinya mulai berpaling ke lapak sebelah, milik Bu Santi. Perempuan setengah baya dengan senyum manis dan penampilan rapi itu selalu punya cara menarik perhatian pembeli. Lapaknya lebih bersih, lebih ramai, dan katanya tahu dan tempenya lebih enak. Budela hanya bisa memandangi dari kejauhan. Matanya sempat menatap tajam saat melihat pelanggan lamanya, Bu Rini dan Bu Murni, membeli tempe di lapak Bu Santi sambil tertawa-tawa. "Bu Santi, tambahin tempenya ya. Enak banget loh ini," seru Bu Rini sambil menyodorkan uang. "Pasti dong Bu, saya jamin tahu tempe saya beda. Bukan cuma enak tapi bikin nagih," jawab Bu Santi sambil tersenyum. Budela mendengus pelan. Ia menunduk menata ulang tempe di meja, padahal tidak satu pun pelanggan yang mampir. Dalam hatinya muncul campuran iri, kecewa, dan putus asa. "Padahal aku yang ngajarin dia goreng tempe dulu," gumamnya lirih. Sepulang dari pasar, Budela menaiki sepeda motornya dengan keranjang kosong. Dagangannya hanya laku sedikit. Hati dan pikirannya berat. Di rumah, ia disambut oleh suara lembut anak perempuan. "Bu, tadi aku masak nasi sendiri ya. Ibu pasti capek." Aisyah, anak tiri Budela, muncul dari dapur sambil membawa sepiring nasi dan telur dadar. Usianya masih 14 tahun. Rambutnya panjang dikuncir. Wajahnya kalem dan sopan. Ia adalah anak dari pernikahan pertama suami Budela, yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Sejak ayahnya tiada, Aisyah diasuh oleh Budela seorang diri. Namun kasih sayang Budela pada Aisyah tak pernah sepenuh hati. Ia lebih menganggapnya sebagai beban yang membuat hidup makin sulit. Apalagi sekarang dagangan sepi dan tabungan makin menipis. Malam itu Budela duduk sendirian di teras, menatap langit. Pikirannya kusut. Ia menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap sambil berkata lirih, "Aku capek hidup begini terus. Kalau saja ada jalan pintas." Seakan semesta mendengar gumamannya, keesokan harinya di pasar, datanglah seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bajunya kusut, wajahnya pucat, dan matanya seperti tak berkedip. "Budela, saya dengar jenengan butuh jalan cepat untuk kaya," ucap lelaki itu tiba-tiba, sambil meletakkan sekeping uang koin kuno di atas meja tempe. Budela terperangah. "Sampean siapa?" Lelaki itu tersenyum aneh, matanya memandang tajam. "Saya cuman perantara. Kalau mau datanglah ke desa tua di lereng Ungaran. Tanya orang di sana soal Mbah Sirno. Tapi ingat, semua yang didapat cepat harus dibayar cepat. Juga..." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, lelaki itu menghilang di antara keramaian pasar. Budela menatap uang koin itu, lalu menggenggamnya erat, dingin, berat. Ada getar aneh yang merambat dari kulit ke dadanya. Saat malam tiba dan Aisyah telah tertidur,
Budela memandangi anak itu dari ambang pintu. Ia berdiri lama dalam diam, lalu pelan-pelan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin kamu memang cuma titipan. Mungkin ini saatnya ibu ambil kembali hidup ibu. Dan malam itu, Budela bersiap menuju lereng gunung, menapaki jalan yang tak akan pernah bisa ia putar kembali. Udara pagi di Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari masih malu-malu, menampakkan dirinya ketika Budela mengendarai motornya menembus kabut. Ia memakai jaket tebal dan membawa sebuah tas kain lusuh. Di dalamnya ada beberapa bunga, 7 rupa, minyak wangi, dan rokok kretek yang dibelinya diam-diam semalam dari kios belakang pasar. Barang-barang itu katanya dibutuhkan untuk syarat pembuka saat bertemu Mbah Sirno. Motor tuanya melaju ke arah selatan, menuju sebuah desa kecil bernama Kaliwatu, yang katanya sudah hampir tak tertera di peta. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk tiba di sana. Jalanan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan sinyal ponsel sudah lenyap sejak 15 menit lalu. Suasana menjadi sunyi mencekam, seolah setiap pohon sedang memperhatikan kehadirannya. Begitu sampai di pinggiran desa, Budela menghentikan motornya. Ia berdiri menatap sebuah gapura batu tua yang penuh lumut dan ukiran aneh. Di atasnya tertulis, samar, "Selamat datang di tanah yang dilupakan." Seorang kakek tua muncul dari balik pohon. Tubuhnya kurus, mengenakan sarung kumal dan ikat kepala merah gelap. Wajahnya dipenuhi kerutan dan bola matanya tampak buram, seolah tak melihat. Tapi entah kenapa, tatapannya menembus dada Budela. "Kau mencari Mbah Sirno?" tanyanya tanpa basa-basi. Budela mengangguk pelan. "Sini, ikut aku. Tapi ingat, sekali kau masuk, kau tak bisa pulang sebagai orang yang sama." Mereka berjalan, menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan kering. Burung hantu bersuara lirih di kejauhan, dan angin berhembus membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gubuk reot di tengah hutan bambu. Gubuk itu tampak sangat tua, atapnya hampir roboh, tapi entah kenapa berdiri kokoh melawan waktu. Di depan gubuk, duduklah seorang lelaki renta dengan rambut putih panjang, mengenakan jubah hitam. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan jari-jarinya sangat panjang, seperti tulang yang dibungkus kulit tipis. Itulah Mbah Sirno. "Kau sudah siap?" Suaranya serak, seperti bisikan daun kering. Budela menelan ludah. Saya ingin hidup saya berubah, Mbah. Saya ingin kaya. Saya ingin orang-orang hormat sama saya." Mbah Sirno tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar manusiawi. "Semua orang datang padaku karena ingin lebih, tapi yang mereka beri selalu kurang." Ia bangkit berdiri, mengambil sebuah kendi dari dalam gubuk, lalu menyiramkannya ke tanah. Tanah itu tiba-tiba mereka, mengeluarkan asap putih dan aroma melati busuk yang menusuk. "Kau harus memberi tumbal, bukan sembarang tumbal. Harus darah sedarah, yang tak punya ibu kandung, yang hatinya masih bersih," ucap Mbah Sirno pelan tapi tajam. Budela terdiam, ia tahu siapa yang dimaksud. "Aisyah," bisiknya dalam hati. "Anak itu memang bukan darah dagingku, tapi dia milik suamiku." Seolah membaca pikirannya, Mbah Sirno menyeringai. "Iya cukup. Walau tidak dari rahimmu, ia adalah darah dari lelaki yang pernah menanammu benih. Iya cukup." Hening menyelimuti tempat itu. Daun bambu bergesekan seperti suara bisikan gaib. Budela masih ragu, tapi pikirannya dipenuhi bayangan uang, rumah besar, mobil baru, dan pasar yang kembali ramai oleh pelanggan yang berebut tempe tahunya. "Apa yang harus saya lakukan?" akhirnya ia bertanya. Mbah Sirno menyerahkan sebuah kotak kecil dari kayu hitam. Di dalamnya ada selembar kain putih dan jarum emas. "Tusuk tubuhnya 3 kali saat tengah malam di hari Selasa Kliwon. Tak perlu sampai mati. Biarkan darahnya menetes ke kain ini. Setelah itu, kuburkan kain ini di bawah pohon beringin dekat rumahmu." Budela mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Kepalanya dipenuhi suara berisik, antara suara jeritan anak kecil dan tawa orang-orang pasar. Dalam perjalanan pulang, kabut semakin tebal.
Langit mendung menggantung berat. Tapi hati Budela justru terasa ringan. Mungkin ini memang jalan yang harus ia ambil. Mungkin ini adalah takdirnya untuk naik derajat. Saat tiba di rumah, Aisyah sedang menyapu halaman. "Ibu dari mana?" tanyanya sambil tersenyum. Budela membalas senyum itu tipis. Matanya menyimpan sesuatu yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Dingin, jauh, dan gelap. Dari tempat yang akan membuat hidup kita berubah, Nak. Dan malam itu rumah kecil di sudut gang sempit itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat sudah ikut pulang bersama Budela. Hari-hari setelah Budela pulang dari lereng Ungaran terasa ganjil. Ia menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, ke pasar, menggoreng tempe dan tahu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Pandangannya lebih tajam, ucapannya lebih dingin, dan ia semakin jarang menatap Aisyah dengan lembut. Aisyah merasakannya. Gadis itu tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi sikap ibunya seperti bukan ibu yang dulu. Rumah mereka pun jadi lebih sunyi, seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai dari sudut-sudut gelapnya. Hari itu adalah Selasa Kliwon, hari yang disebut Mbah Sirno sebagai waktu yang tepat. Sejak pagi, Budela sudah gelisah. Di balik dasternya, ia menyimpan kotak kayu hitam, pemberian Mbah Sirno. Di dalamnya masih tersimpan kain putih dan jarum emas yang akan digunakan dalam ritual. Langit sore tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seperti pertanda buruk. Saat malam tiba, udara mendadak sangat dingin. Bahkan angin pun terasa seperti meniupkan bisikan ke telinga. Aisyah duduk di ruang tengah, sedang membaca buku sambil mendengarkan radio kecil. Budela mengintip dari balik pintu kamarnya. Di tangan kirinya, kotak kayu sudah terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam dan pelan-pelan mengambil jarum emas itu. Waktu menunjukkan non-rionon, olio tepat. Tengah malam, Budela melangkah pelan ke arah Aisyah yang mulai mengantuk di sofa. "Aisyah," panggilnya lembut. Berbeda dari biasanya, Aisyah membuka mata dan tersenyum. "Iya, Bu. Ibu baru masak susu jahe. Buat kamu biar tidur nyenyak. Ambil dulu ya ke dapur," katanya. Aisyah bangkit, berjalan ke dapur dengan langkah ringan. Saat itulah Budela bergerak cepat. Ia menyusul dari belakang, dan ketika Aisyah membalikkan badan, Budela menusukkan jarum emas itu ke lengan Aisyah. "Aduh." Aisyah terkejut. "Bu, ibu ngapain?" Tak menjawab. Budela menusukkan lagi. 2 kali berturut-turut, kali ini di pundak dan perut bagian kiri. Darah segar mulai merembes menetes ke lantai. Aisyah terduduk lemas. Matanya menatap Budela dengan campuran bingung, sakit, dan ketakutan. "Ibu." "Kenapa?" Suaranya lirih. Budela menggenggam kain putih dan menyeka. Darah itu sesuai arahan Mbah Sirno. Tangannya gemetar, tapi ia terus melakukannya. Setelah selesai, ia menatap Aisyah yang mulai lemas. Gadis itu belum mati, dan memang tak harus mati. Tapi tubuhnya mulai dingin dan matanya perlahan tertutup. "Aku minta maaf," gumam Budela, tapi matanya tetap kosong. Ia membawa kain yang sudah berlumuran darah keluar rumah, lalu menggali tanah di bawah pohon beringin kecil yang tumbuh di pinggir halaman. Ia menguburnya diam-diam tanpa suara. Saat tanah menutup kain itu, angin malam mendadak berhenti. Sunyi total, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Pagi harinya, Aisyah terbangun dalam kondisi lemas dan pucat. Ia tak ingat jelas apa yang terjadi. Budela mengatakan bahwa Aisyah jatuh dan pingsan di dapur. Aisyah percaya saja walau hatinya merasa ada yang janggal. Namun, yang terjadi beberapa hari berikutnya benar-benar mengejutkan. Lapak Budela di pasar mendadak ramai. Bahkan sebelum ia tiba, sudah ada pembeli menunggu. Tempe dan tahu buatannya ludes sebelum jam 10 pagi. Uang mengalir deras, pembeli memuji dagangannya, dan bahkan pedagang lain mulai iri.
Bu Santi yang dulu begitu populer mendadak sepi pelanggan. Dagangannya tak lagi laku dan wajahnya mulai terlihat murung. Sementara itu Bu Della semakin berubah. Ia mulai berdandan lebih mewah, memakai perhiasan emas, dan berbicara seperti orang kelas atas. Ia beli kulkas baru, kompor gas besar, bahkan mulai menabung untuk beli mobil bekas. Namun, semua itu tidak datang tanpa bayaran. Setiap malam Bu Della mulai mendengar suara-suara dari kamarnya sendiri. Kadang suara tangisan anak perempuan, kadang suara ketukan dari balik tembok. Dan suatu malam saat ia bangun untuk minum, ia melihat jejak kaki berdarah dari kamar menuju dapur. Ketika ia mengikutinya, jejak itu menghilang tepat di depan pohon beringin tempat ia mengubur kain berdarah itu. Bu Della mulai sulit tidur. Bayangan Aisyah muncul terus di mimpinya. Bukan Aisyah yang nyata, tapi Aisyah dalam wujud pucat, bermata hitam pekat, dengan darah menetes dari mulut. Namun ia tak peduli. Uang terus datang, dagangan terus laris, dan Aisyah, anak itu masih hidup. Tapi Bu Della lupa satu hal penting. Perjanjian dengan pesugihan bukan soal sekali tumbal lalu selesai. Ia telah membuka pintu, dan pintu itu tidak bisa ditutup kembali. Malam itu hujan turun deras membasahi atap rumah Bu Della. Suara tetesan air terdengar konstan seperti detak jantung yang gelisah. Angin meniupkan ranting pohon beringin ke jendela, menimbulkan suara krek-krek, seperti ketukan dari dunia lain. Bu Della duduk di depan cermin kamar, merias wajah dengan bedak mahal yang baru ia beli dari toko kecantikan di pusat kota. Kini wajahnya terlihat lebih bersih, lebih cerah dan lebih segar dibanding sebulan yang lalu. Tapi matanya kosong. Seperti sedang menyimpan luka dalam yang tak bisa ditutup kosmetik semahal apapun. Di balik pintu, terdengar suara langkah, kaki, pelan menyeret dan ritmenya tak biasa. Cek, cek, cek. Bu Della menoleh. Aisyah, itu kamu nak? Tidak ada jawaban, hanya diam. Lalu suara langkah itu kembali terdengar. Cek, cek, makin dekat, pelan-pelan. Pintu kamar terbuka. Sedikit, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Della berjalan keluar menyusuri lorong rumah yang gelap. Lampu gantung berayun-ayun meski tak ada angin. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Ya Tuhan, bisik Bu Della, karena ia melihat bekas jejak kaki basah memanjang dari depan kamarnya menuju dapur. Jejak itu merah, seperti bekas darah, dan ukurannya kecil, seukuran kaki anak-anak. Bu Della mengikuti jejak itu, hatinya berdegup cepat. Saat sampai di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Aisyah berdiri di depan kompor, membelakangi dirinya, mengenakan baju tidur putih yang basah kuyup oleh air hujan. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Aisyah, kamu kenapa? Keluar rumah malam-malam, basah begitu? Tanya Bu Della berusaha tetap tenang. Tapi gadis itu tak menjawab. Tubuhnya kaku. Saat Bu Della hendak menyentuh bahunya, Aisyah tiba-tiba menoleh. Namun wajah yang menatap balik itu bukan Aisyah seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya tanpa bola mata, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa ibu tusuk? Aisyah? Suara itu tak terdengar seperti suara manusia. Terlalu dalam. Terlalu hampa. Bu Della menjerit dan jatuh terduduk. Tapi saat ia membuka mata lagi, Aisyah sudah tidak ada. Kompor mati, dapur kosong, tidak ada jejak darah, tidak ada baju basah, seolah semua hanya ilusi. Sejak malam itu gangguan semakin sering terjadi. Setiap malam tepat pukul 12, suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Benda-benda berpindah sendiri. Cermin kamar retak tanpa sebab. Dan yang paling parah, Aisyah mulai sakit-sakitan. Gadis itu jadi pucat, sulit makan, dan sering mengigau dalam tidur. Ia berkata hal-hal yang membuat darah Bu Della membeku. Aku lihat ayah berdiri di bawah pohon. Ayah menangis. Ada perempuan tua pakai jubah hitam, duduk di ujung tempat tidur. Jangan suruh aku ke dapur, Bu. Di sana banyak. Tangan hitam nunggu aku. Bu Della mulai panik.
Ia membawa Aisyah ke puskesmas tapi hasilnya nihil. Dokter bilang Aisyah hanya kurang istirahat, tapi Budela tahu ini bukan penyakit biasa. Ia kembali mendatangi pasar, berharap bertemu lagi dengan lelaki tua yang dulu mengarahkannya ke Mbah Sirno. Tapi tak seorang pun pernah melihat lelaki itu lagi. Di sisi lain, kekayaan Budela semakin menjadi. Ia kini membeli perhiasan berlian, handphone baru, bahkan motor matic keluaran terbaru. Tapi semua itu terasa hampa. Karena setiap malam ia dihantui suara tangis anak kecil, ketukan pintu tanpa wujud, dan aroma melati busuk yang terus mengendap di kamar tidur. Pada suatu malam Jumat lagi, Budela tak tahan lagi. Ia membakar dupa dan duduk di depan pohon beringin sambil menangis. "Aku sudah lakuin semua sesuai perintahmu, Mbah. Tapi kenapa begini jadinya? Aku cuma ingin hidup enak. Kenapa harus dihantui? Kenapa anak itu jadi begitu?" Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan, asap dupa melingkar tak wajar. Dan dari balik pohon beringin terdengar suara Mbah Sirno, tapi bukan dengan tubuhnya. Hanya suara. "Kau kira tumbal hanya cukup sekali? Pesugihan itu bukan hadiah, Dela, itu kontrak. Selama kau hidup, kau harus membayar dengan apa yang kau punya. Kalau Aisyah masih hidup, itu karena kau belum benar-benar menyerahkannya. Darahnya belum cukup, kau harus mengulanginya. Atau kau yang jadi gantinya." Budela membekap mulutnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia pingsan di bawah pohon malam itu, dan baru ditemukan oleh tetangganya keesokan pagi, dalam kondisi menggigil. Tangan penuh tanah, dan mulut menyebut nama Aisyah berulang-ulang. Hari-hari berikutnya, Aisyah tak sadarkan diri. Tubuhnya kurus, matanya tak bergerak, hanya bisa berbaring, seperti raganya kosong. Tapi jiwanya sedang bertarung di antara dua dunia. Dan kini Budela dihadapkan pada dua pilihan, mengulangi ritual tumbal atau menerima dirinya sebagai gantinya. Malam kembali datang dan Budela harus memilih. Pagi itu, pasar Karangayu terasa berbeda. Langit mendung, aroma tanah basah menguar, dan burung-burung yang biasa berkicau justru diam membisu. Para pedagang memandang lapak Budela dengan tatapan aneh. Tidak seperti biasanya, dagangan Budela hari itu tidak laku. Pembeli-pembeli yang biasanya mengantre kini hanya lewat, melihat sebentar, lalu melengos tanpa kata. Budela bingung. Ia coba senyum ramah, coba menawarkan diskon, tapi semua seperti menolaknya secara tak kasat mata. "Ibu Dela, tahu dan tempenya beda ya hari ini?" tanya seorang ibu langganan. Ragu. "Loh, emang kenapa, Bu?" jawab Budela. "Rasanya pahit dan aneh. Maaf ya Bu, saya beli di tempat lain dulu." Budela terdiam. Ia cicipi sendiri tempenya. Memang benar, ada rasa getir seperti ampas kotor yang menyatu dalam adonan. Malamnya saat ia pulang ke rumah, suasana semakin berat. Rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, meski semua lampu menyala. Aroma anyir darah seakan tercium dari balik dinding. Suara ketukan-ketukan samar muncul dari lemari, dari lantai, dari dalam kamar mandi. Aisyah yang dulu pendiam, kini justru semakin sering menatap Budela tajam. Diam-diam dari balik pintu atau sudut ruangan. Mata gadis itu tak lagi terlihat seperti mata anak remaja biasa. Ada kehampaan di sana, seperti jiwanya tertinggal di tempat lain. "Bu," suara Aisyah lirih malam itu. "Aku sering mimpi ibu dikubur hidup-hidup, tapi ibu nggak bisa mati. Ibu cuma membusuk." Budela pucat. Napasnya sesak. Ia bangkit dari sofa, masuk ke kamar, mengunci pintu dan menangis sendirian. Suara dari kotak kayu di atas lemari, kotak kayu hitam itu seakan ikut mengamati. Budela mendekatinya, membuka perlahan. Di dalamnya kini ada secarik kertas tua yang sebelumnya tidak ada. Tulisan di atasnya menggunakan aksara Jawa kuno, namun seolah bisa terbaca langsung oleh mata Budela. Tumbal telah diterima, tapi darah pertama hanya membuka gerbang, darah kedua yang menyempurnakan, dan darah ketiga menutup kontrak.
Tangan Budela gemetar. Darah kedua, gumamnya pelan. Ia teringat kata Mbah Sirno saat di lereng Ungaran. Pesugihan ini bukan demi sikit manusia, tapi pelik leluhur gunung. Mereka hanya meminjamkan kemakmuran, dan semua pinjaman harus dikembalikan dengan bunga. Kini ia sadar, Aisyah bukan akhir dari tumbal, ia hanya pembuka jalan. Dan sekarang, Budela tahu, ia yang akan menjadi tumbal berikutnya. Tubuh yang menolak hidup beberapa hari kemudian, tubuh Budela mulai berubah. Wajahnya menghitam di bagian bawah mata seperti terbakar dari dalam. Ia sering mimisan tanpa sebab, dan kakinya terasa berat seperti dipikul rantai. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap mata terpejam, ia merasa seperti diseret ke dalam lubang gelap. Di dalam mimpi itu, ia melihat wajah-wajah tak dikenal. Wajah-wajah orang mati. Ada lelaki tua, anak-anak, perempuan tanpa kepala. Semua merangkak ke arahnya sambil memanggil, "Giliranmu, Dela, giliranmu." Puncaknya terjadi pada malam Jumat Legi. Udara malam itu sangat panas, seperti tungku, neraka. Semua jendela rumah Budela tertutup, tapi angin berdesir kencang di dalam ruangan. Seperti ada sesuatu yang berlari mengelilingi rumah. Aisyah tidur di kamarnya. Tapi jam 2 dini hari, ia terbangun mendengar suara tangisan keras dari kamar ibunya. Ia berlari ke sana, mengetuk pintu. Budela, tak ada jawaban. Ia dorong pintu perlahan, dan menemukan ibunya terbaring di lantai. Tubuhnya menggigil. Hebat. Matanya putih semua. Mulutnya komat kamit, tapi tak ada suara keluar. Di sekeliling tubuh Budela, ada lendir hitam pekat seperti darah busuk. Lantai basah, dan udara mendadak sangat dingin. Aisyah, yang selama ini bingung dan penuh tanda tanya, akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Ia melihat bahwa ibunya telah membuka pintu kegelapan. Ia tahu kini bukan hanya korban, tapi juga saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia manusia. Budela mengangkat tangannya, mencengkram tangan Aisyah, dan dengan suara lirih parau, ia berbisik, "Aisyah, kabur dari rumah ini. Aku sudah dipanggil." Kemudian tubuh Budela kejang hebat. Matanya melotot, dari mulutnya keluar asap hitam, lalu darah. Aisyah menjerit, tapi malam menelannya. Dan di detik itu tumbal kedua telah lunas. Budela meninggal dengan tubuh terlipat aneh, seperti boneka patah. Ia tidak mati secara manusiawi. Ia diambil oleh sesuatu, dan di luar rumah mereka, pohon beringin kecil itu tumbuh lebih tinggi 2 meter dalam semalam. Sudah 3 hari sejak Budela dikuburkan, tapi rumah itu tetap dingin, kelam, dan menakutkan. Meski matahari bersinar cerah di luar, sinar itu seakan enggan menyentuh dinding rumah peninggalan janda kaya, yang kini sudah menjadi mayat dengan posisi tubuh tak wajar. Aisyah duduk di ruang tamu, menatap lantai yang masih terlihat bekas bercak hitam dari malam kematian Budela. Ia belum keluar rumah, belum makan, belum bicara dengan siapapun, hanya diam dan memeluk lutut. Di pelupuk matanya, masih terekam wajah ibu tirinya yang mendadak menjerit muntah darah, lalu membusuk hanya dalam waktu semalam. Suatu pemandangan yang tak pernah bisa ia bayangkan dalam hidupnya. Tapi kini jadi kenyataan. Lebih buruknya lagi, ia merasa tidak sendiri. Rumah yang menyimpan arwah setiap malam. Aisyah terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari loteng. Padahal rumah itu tidak punya loteng. Kadang terdengar pintu yang membuka dan menutup sendiri, padahal semua terkunci. Dan lebih sering, ia mencium aroma dupa hangus dan bau melati busuh. Bau yang dulu samar, kini semakin jelas dan menusuk hidung. Malam keempat setelah kematian Budela, Aisyah memberanikan diri membuka kamar Budela yang sejak hari pemakaman tak pernah ia sentuh. Di dalamnya, suasana terasa beku. Cermin kamar sudah pecah dan tempat tidur ditumbuhi jamur hijau kehitaman. Tapi satu hal yang membuat Aisyah bergidik, kotak kayu hitam masih ada di sana. Tertutup, utuh, seolah tidak pernah diusik.
Aisyah berjalan pelan, lututnya gemetar, tapi rasa penasaran mendorongnya lebih kuat. Ia buka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada sebuah cermin kecil berbentuk bundar dan sepucuk surat baru, ditulis dengan tinta merah seperti darah. Surat itu berbunyi, "Kontrak belum selesai, jiwa belum lengkap. Yang membuka pintu harus menjadi penjaga, warisan harus dijaga, atau dikubur bersama." Tangan Aisyah gemetar hebat. Ia jatuh terduduk. Kini semuanya jelas. Pesugihan itu tidak berakhir dengan kematian Budela. Ia, Aisyah, sekarang menjadi ahli waris kutukan itu. Perempuan berkebaya kuning hari-hari selanjutnya, Aisyah mulai mengalami hal-hal ganjil. Ketika ia mandi, ia melihat bayangan perempuan berkebaya kuning duduk di pinggir bak mandi. Perempuan itu tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Hanya menatapnya dengan mata kosong dan senyum kecil, senyum yang menyimpan sesuatu yang sangat salah. Kadang suara-suara muncul di tengah malam. "Aisyah, jangan lawan, terima saja. Kau keturunan sekarang. Atau, kau tak punya siapa-siapa lagi, tapi kami akan bersamamu selamanya." Aisyah mencoba pergi dari rumah itu. Ia sempat mengemasi tas keluar dan memanggil ojek online. Tapi begitu motor melewati gerbang rumah, ban motor itu meletus sendiri, membuat pengemudinya terjatuh dan kakinya terkilir. Anehnya, ojek itu mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di tengah jalan, padahal tak ada siapa-siapa. "Kamu bawa apa sih, Dek? Kok berat banget hawanya?" kata si tukang ojek, ketakutan. Aisyah hanya terdiam, ia sadar. Rumah itu tidak membiarkannya pergi. Kematian tertunda seminggu setelah kematian Budela. Aisyah mulai melihat bayangan ibunya di cermin. Sosok Budela berdiri di belakangnya, memakai daster lusuh, rambut acak-acakan, mata cekung dan bibir robek seperti usai disayat. Tapi sosok itu hanya menatapnya, lalu berbisik pelan, "Maafkan ibu, tapi sekarang kamu harus jaga rumah ini. Jangan tolak, atau kamu akan mati lebih parah dari ibu." Sejak itu, Aisyah mulai tidak bisa tidur. Setiap malam, mimpinya dipenuhi suara rintihan dan tangisan. Kadang ia terbangun dan mendapati cermin-cermin di rumah terlapisi embun dari dalam, seolah ada napas seseorang di baliknya. Dan lebih mengerikan lagi, lapak tahu tempe milik Budela yang sempat kosong kini kembali buka sendiri. Tetangga pasar melihat sosok perempuan memakai kerudung putih, berdiri diam di balik etalase. Tapi saat didekati, lapak itu kosong. Tidak ada orang, tapi barang dagangan tetap segar. Tidak basi, seperti ada yang menjaganya dari alam lain. Kebangkitan warisan puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, 2 minggu setelah pemakaman Budela. Aisyah terbangun mendengar suara gamelan dari arah halaman belakang. Ia mengintip dari jendela dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pohon beringin yang dulunya kecil, kini menjulang tinggi. Cabangnya menjuntai seperti tangan-tangan manusia. Di bawahnya ada belasan sosok bayangan hitam duduk bersila, mengelilingi kotak kayu hitam. Di tengah-tengah mereka berdiri Budela, atau setidaknya sosok yang menyerupai Budela. Wajahnya rusak, tapi senyumannya tetap sama. "Datanglah, Aisyah," terdengar suaranya menggema di kepala Aisyah. "Pilih, jaga warisan ini, atau kau jadi warisan selanjutnya." Aisyah berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Cermin-cermin di seluruh rumah mulai retak serempak. Kotak kayu kini berpindah ke atas tempat tidurnya, dan tiba-tiba di dadanya muncul goresan seperti simbol, lambang kuno yang menyala merah, menandakan satu hal: kontrak diteruskan. Di akhir bab ini, Aisyah menyadari bahwa ia bukan korban. Ia adalah penerus. Dan warisan pesugihan yang ditinggalkan Budela baru saja mulai tumbuh dalam dirinya. Langit Semarang gelap sejak pagi. Awan hitam menggantung berat, seakan bumi sedang menahan napas. Angin yang biasanya hanya berdesir lembut, kini berhembus dengan suara bisikan yang aneh, seperti ratusan mulut membisikkan satu nama, Aisyah.
Di dalam rumah tua itu, Aisyah berdiri di depan cermin kamar Budela. Ia mengenakan baju putih sederhana, tapi wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Di lehernya menggantung kalung benang hitam dengan liontin batu kecil berwarna darah, benda yang ia temukan di dalam kotak kayu hitam malam sebelumnya. Kau sudah terpilih, warisan sudah melekat di tubuhmu. Tinggal satu pilihan, jaga gerbang atau mati bersamanya. Suara-suara itu terus bergaung di kepala Aisyah sejak malam Jumat Kliwon. Kini ia tahu, rumah ini bukan sekadar rumah, tapi gerbang. Pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih tua. Dan kini, ia adalah penjaganya. Pengakuan dari Mbah Sirno Aisyah dengan sisa keberaniannya memutuskan pergi ke lereng Gunung Ungaran. Ia mencari satu-satunya orang yang tahu segalanya, Mbah Sirno. Dukun tua itu tinggal di pondok bambu di balik hutan pinus, tempat Budela dulu pertama kali memulai perjalanan terkutuknya. Sesampainya di sana, Mbah Sirno langsung membuka pintu sebelum Aisyah mengetuk. "Sudah waktunya kamu datang," gumamnya pelan. "Aku mencium bau darah yang belum lunas." Aisyah duduk diam di depan kakek tua itu. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri bertanya, Kenapa saya? Kenapa saya yang harus jadi penjaga?" Mbah Sirno menghela napas panjang. "Karena ibumu, tirimu membuka gerbang itu. Dan yang membuka tidak bisa menutupnya sendiri. Maka warisannya berpindah, tidak bisa ditolak. Kecuali kau siap mati dan membiarkan roh-roh itu lepas ke dunia. Kau pikir pesugihan itu cuma soal uang?" Lanjutnya, "Itu perjanjian antara manusia dan makhluk gaib dari zaman leluhur yang dulu dibuang ke dunia bawah. Setiap pemujaan akan membuka jalan, dan setiap jalan butuh penjaga agar tidak banjir ke dunia manusia." Aisyah gemetar. "Lalu, aku harus apa?" Mbah Sirno berdiri, mengambil kendi berisi air keramat, dan menyerahkannya. "Kalau kau masih punya hati manusia, tutup gerbang itu. Tapi ingat, menutupnya berarti menanggung semua rasa sakit, semua arwah, semua beban. Dan mungkin, kau takkan bisa kembali jadi manusia seutuhnya." Kembali ke rumah Aisyah, kembali ke rumah saat senja. Udara di sekitar rumahnya terasa berat, seperti ada asap tak terlihat menggantung di langit-langit. Langkah kakinya bergema sendiri di lantai rumah. Semua benda, meja, kursi, lemari, tampak tak berubah, tapi seakan hidup. Mengawasi, menunggu. Di halaman belakang, pohon beringin itu kini menjulang hampir menyentuh kabel listrik. Daunnya hitam, batangnya berurat seperti otot makhluk hidup. Di bawahnya, kotak kayu hitam kini terbuka sendiri, mengeluarkan asap tipis dan suara rintihan. Aisyah berdiri di depan pohon itu. Ia tuangkan kendi berisi air keramat ke tanah. Suara lolongan terdengar dari dalam tanah. Tanah retak. Akar pohon bergetar. Lalu, sosok-sosok hitam muncul dari balik batang pohon. Mereka tak punya wajah, hanya lubang hitam menganga sebagai mata. "Jangan kau tutup gerbang ini. Kami belum selesai. Kami belum kenyang." Salah satu dari mereka maju, menjerit dan melemparkan diri ke arah Aisyah. Tapi Aisyah berdiri tegak. Tangannya menggenggam batu liontin dari kalungnya, yang kini menyala merah terang. Saat makhluk itu menyentuh tubuhnya, ia menguap menjadi abu seakan dibakar dari dalam. "Kalian sudah cukup mengambil. Kalian tak bisa tinggal di sini lebih lama," teriak Aisyah dengan suara gemetar. Ia bacakan mantra yang diberikan Mbah Sirno. Suara bumi bergetar, kotak kayu menutup sendiri. Pohon beringin retak dari dalam dan roboh, menimbulkan dentuman keras. Gerbang ditutup. Hening. Setelah ribut pagi harinya, udara terasa berbeda. Matahari masuk ke rumah Aisyah untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Aroma melati hilang. Cermin tak lagi retak. Dan pasar kembali normal. Lapak Budela benar-benar kosong, tak ada dagangan muncul sendiri. Tak ada sosok bayangan, tapi Aisyah tidak pergi dari rumah itu. Ia tinggal sendirian
diam-diam. Karena meskipun gerbang ditutup, penjaganya harus tetap tinggal. Kalau tidak, pintu itu bisa terbuka lagi. Dan sejak hari itu, masyarakat sekitar mulai menyebut rumah itu sebagai rumah warisan. Rumah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dipugar, tidak boleh dibakar, karena di dalamnya ada penjaga gerbang yang masih duduk diam, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia para peminta. Tumbal Aisyah. Tahun-tahun berlalu sejak Aisyah menutup gerbang kegelapan di rumah peninggalan Budela. Rumah itu tetap berdiri, sunyi, dan ditakuti. Tidak ada yang berani mendekat setelah senja. Bahkan tukang pos pun lebih memilih melemparkan surat dari pagar daripada harus menyentuh pintu gerbang kayu yang selalu terasa lembab dan dingin. Bahkan di tengah hari, Aisyah tidak pernah keluar rumah lagi. Tapi yang lebih mengherankan, ia tidak pernah terlihat menua. Sementara dunia bergerak maju, rumah itu tetap diam di tempatnya, seolah waktu tak berani menyentuhnya. Tapi meski gerbang telah tertutup, kutukan belum selesai. Karena seperti yang dikatakan oleh Mbah Sirno dulu, pesugihan tidak hanya menagih pada pelaku, tapi pada darah keturunannya. Munculnya kejanggalan beberapa kilometer dari rumah Budela di daerah Gunung Pati, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah cucu dari adik kandung Budela yang merantau ke luar kota sejak muda, dan selama ini tidak pernah tahu apapun soal masa lalu kelam keluarganya. Raka dikenal sebagai mahasiswa teladan, cerdas, sopan, dan aktif di organisasi. Tapi sejak ulang tahunnya yang ke-21, hal-hal aneh mulai terjadi padanya. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil, mimpi buruk yang berulang tentang pasar tua, suara perempuan tertawa sambil menangis, dan bau tempe gosong. Yang paling aneh di setiap mimpi itu, ia selalu berdiri di depan lapak tahu tempe dengan papan nama Dela Jaya sejak 2002. Raka menganggap semua itu cuma tekanan kuliah, tapi semuanya berubah ketika dia menemukan goresan aneh di dada kirinya. Lambang mirip daun melingkar, menyala samar saat malam tiba, persis seperti yang pernah muncul di tubuh Aisyah saat pertama kali ia diangkat menjadi penjaga gerbang. Jejak ke masa lalu. Karena penasaran, Raka mulai menyelidiki asal-usul keluarganya. Ia bertanya pada ibunya, anak dari adik Budela, dan untuk pertama kalinya, ibunya menangis sambil menceritakan nama yang telah mereka sembunyikan selama puluhan tahun. Dela Sri Wahyuni, seorang janda kaya, pemilik lapak tempe tahu yang katanya sukses karena pesugihan. Ibunya menyuruh Raka untuk tidak pernah menyentuh rumah tua di daerah Jomblang, tempat Budela dulu tinggal. Tapi perasaan Raka justru semakin kuat. Ia merasa ditarik oleh sesuatu. Suatu malam ketika kota Semarang diguyur hujan deras dan listrik padam, Raka naik motor dan mengarah ke alamat yang diberikan ibunya. Alamat rumah warisan keluarga yang tak pernah disebutkan lagi. Pertemuan dua generasi saat tiba di depan rumah tua itu. Pagar kayu terbuka sendiri dengan bunyi decitan pelan. Tidak ada lampu, tapi di dalam rumah ada cahaya temaram seperti nyala lilin. Raka masuk perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Dinding rumah dipenuhi debu dan sarang laba-laba, tapi tidak ada bau busuk, hanya dingin dan hampa. Dan di ruang tengah duduklah seorang perempuan muda dengan rambut panjang, mengenakan daster putih. Wajahnya pucat tapi cantik dan tenang. Matanya seperti menyimpan seluruh kesedihan dunia. "Kamu akhirnya datang," katanya lirih. "Darah itu sudah sampai padamu." Raka menelan ludah. "Kamu, Aisyah," perempuan itu mengangguk pelan. "Aku penjaga gerbang, tapi darah pesugihan tidak berhenti padaku. Karena yang dijanjikan 7 turunan, dan kamu turunan ketiga." Raka gemetar. "Aku nggak pernah ikut-ikutan, aku nggak tahu apa-apa." Aisyah menatapnya dalam-dalam. "Tapi darahmu tahu. Itu sebabnya kamu dipanggil. Kamu harus memilih, menjaga, atau larian. Tapi kalau kamu lari, kutukan akan mencari orang yang kamu sayangi. Pacarmu, adikmu, ibumu." Raka merasa kepalanya pening. Rumah itu berputar, dindingnya berbisik,
dan dari dalam lantai terdengar suara-suara samar memanggil namanya. "Raka, kami belum kenyang. Kami ingin darahmu." Awal, siklus baru Aisyah berdiri dan memegang tangan Raka. Tiba-tiba, seluruh dinding rumah terbuka seperti mulut besar, memperlihatkan lorong hitam yang tak ada ujungnya. Di dalamnya terlihat puluhan tangan merangkak, wajah-wajah yang setengah hancur, dan mata-mata yang menangis darah. "Inilah gerbangnya, aku menjaganya, tapi waktuku sudah hampir habis. Kalau kamu tidak menggantikan aku, pintu ini akan terbuka, dan dunia akan tenggelam." Raka terisak. "Kenapa aku?" Aisyah memandangnya lembut. "Karena kita tidak memilih darah kita, tapi kita bisa memilih apakah akan mengorbankan orang yang kita cintai, atau kita sendiri yang berdiri." Di depan kegelapan, cahaya merah dari liontin milik Aisyah berpindah ke dada Raka. Tanda di tubuhnya menyala terang. Dan perlahan, tubuh Aisyah mulai menghilang, berubah menjadi kepingan cahaya. Ia tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, sudah datang tepat di waktu." Dan saat cahaya itu hilang, Raka berdiri sendirian di dalam rumah di depan gerbang, sebagai penjaga baru. Sejak malam itu, rumah tua Budela kembali tertutup rapat. Tapi sesekali, orang-orang yang lewat di depan pagar mengatakan mereka melihat bayangan laki-laki muda berdiri diam di depan jendela, menatap langit dengan mata yang tak lagi milik manusia sepenuhnya. Kutukan pesugihan itu masih hidup, masih bernapas, dan kini menunggu generasi keempat. Setelah Raka menerima warisan kutukan pesugihan sebagai penjaga gerbang, hidupnya berubah drastis. Ia tak lagi menjadi mahasiswa biasa yang bebas menjalani hari-hari tanpa beban. Kini, tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh kekuatan gelap yang terus berbisik, memanggil dan menuntut sesuatu yang tak pernah bisa ia tolak. Rumah tua peninggalan Budela itu menjadi dunia baru baginya. Satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, sekaligus penjara yang mengekangnya dari dunia luar. Bayangan masa lalu suatu malam, saat Raka duduk termenung di ruang tengah, angin dingin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Tiba-tiba sosok perempuan muncul di balik tirai. Wajahnya samar, tapi dengan mata yang menyala merah seperti bara api. "Aisyah," bisik Raka, tapi sosok itu hanya tersenyum sinis lalu menghilang begitu saja. Suara-suara gaib kembali memenuhi rumah. Kali ini, lebih keras dan menuntut. Mereka menginginkan tumbal baru, jiwa yang bisa dilepaskan sebagai pengikat kekuatan, agar pesugihan itu tetap hidup dan terus memberi kekayaan pada keluarga yang melanggengkan kutukan. Ancaman dari dunia gaib Raka tahu ia tidak bisa menolak panggilan itu selamanya. Tapi ia juga tidak ingin menambah derita keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Dalam keputusasaannya, ia mencari Mbah Sirno lagi, berharap ada jalan keluar. Namun, Mbah Sirno hanya bisa memberi peringatan. "Setiap tumbal yang kamu tawarkan akan memperpanjang umur pesugihan. Tapi setiap tumbal yang kamu tolak akan membawa murka dan kematian bagi mereka yang kau cintai." Raka kini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya, antara menjadi penjaga yang terus menekan kutukan, atau melepaskan segalanya dan membiarkan dunia tenggelam dalam kegelapan. Pilihan terberat suatu hari, Aisyah muncul di mimpinya. Kali ini ia berkata dengan suara lembut tapi penuh kesedihan, "Raka, aku sudah melewati semuanya. Aku memilih tumbalku sendiri supaya kalian tidak ikut terseret. Tapi sekarang, giliranmu." Raka menangis. "Bagaimana aku bisa memilih tumbal kalau aku tidak ingin kehilangan siapapun?" Malam itu, ia bermimpi tentang Budela, ibu tiri yang menjadi awal dari segalanya. Dalam mimpi itu Budela menangis dan berkata, "Kutukan ini berat, tapi ini juga warisan yang harus dijaga. Kalau kau menyerah, bukan hanya kau yang hilang. Semua yang kita cintai akan hilang bersama." Tumbal terakhir hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat. Raka menyadari bahwa ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, mengorbankan diri sendiri sebagai tumbal terakhir.
Dengan penuh keberanian dan rasa putus asa, ia memasuki ruang bawah tanah rumah tua itu. Di sana, kotak kayu hitam menunggu dengan cahaya merah yang berdenyut. Raka berdiri di tengah lingkaran mantra kuno, mengangkat tangan dan mengucapkan kata-kata yang dulu diajarkan Mbah Sirno. Sekali lagi, ia menawarkan tubuhnya sebagai tumbal, agar gerbang itu tertutup selamanya. Tubuhnya mulai bersinar merah, dan suara-suara gaib yang selama ini mengganggunya mulai menghilang. Tubuh Raka menghilang dalam cahaya, dan rumah tua itu menjadi sunyi, benar-benar sunyi untuk pertama kalinya selama puluhan tahun. Akhir atau awal keesokan paginya, tetangga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada satupun tanda kehidupan, tapi di pagar tergantung sebuah liontin berbentuk batu merah, bersinar lembut di bawah sinar matahari pagi. Beberapa orang berbisik bahwa mereka melihat sosok pria berdiri di puncak pohon beringin yang dulu pernah roboh, menatap jauh ke langit. Mata pria itu penuh ketenangan tapi juga kesedihan yang dalam. Kutukan itu mungkin telah berhenti, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Dan legenda pesugihan janda kaya 7 turunan di Semarang berakhir dengan satu pesan yang tak pernah terlupakan. Setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar, dan kadang harga itu adalah jiwa sendiri.